Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifa dengan NIM 2111600011. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, yakni Sejarah Perjuangan serta Perjuangan Nasional Indonesia melawan penjajah sebelum abad ke-20. Sebelumnya saya dari program studi tertulis bahasa Inggris semester 1. Langsung saja ke penjelasan materinya. Indonesia memperoleh kemerdekaan dalam waktu yang cukup lama. Jadi sebelum tahun 1908 telah banyak bangsa lain yang ingin menjajah dan menguasai Indonesia. Sejak abad ke-16, bangsa Eropa banyak yang datang dan singgah di Nusantara. Mereka banyak memeras, menindas, bahkan merampas hak-hak rakyat Nusantara. Awalnya kedatangan bangsa asing ini hanya untuk berdagang rempah-rempah saja. Tapi lambat laun mereka menerapkan kolonialisme dan imperialisme untuk mendapatkan kekayaan alam di Nusantara. Sehingga muncul banyak tokoh-tokoh yang memegang andil besar dalam perlawanan terhadap penjajahan yang bangsa lain lakukan. Juga muncul perlawanan kepada negara penjajah di berbagai daerah. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Langsung saja, berikut sejarah perjuangan serta perjuangan nasional Indonesia melawan penjajah sebelum abad ke-20. Dimulai dari perjuangan sebelum abad ke-20, pada waktu itu mereka berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi hanya untuk bertujuan mengenai bagaimana cara mereka mengusir para penjajah dari daerah-daerahnya. Pada perlawanan tersebut tidak menampakkan hasilnya, bahkan selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah, sehingga mereka dengan mudah bisa diadu domba oleh penjajah. Korban pun banyak berjatuhan di pihak Indonesia. Bahkan menjelang akhir abad ke-19, kehidupan rakyat Indonesia tidak semakin membaik. Sistem tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia masih terus berjalan dan membuat rakyat semakin menderita. Kemiskinan yang berkepanjangan dan menyebarnya wabah penyakit. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia memiliki beberapa ciri khas, yakni 1. Perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan. 2. Secara fisik, yakni dengan menggunakan senjata tradisional. 3. Dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti bangsawan atau tokoh agama. 4. Bersifat sporadis atau musiman. Namun perlawanan semacam ini selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Setelah abad ke-20 yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional, bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang bersifat modern, lebih terarah atau terorganisasi, bersifat nasional, dan dipelopori oleh kaum terpelajar. Adapun Indonesia tidak hanya dijajah oleh satu negara saja, tetapi ada beberapa negara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Dari beberapa negara tersebut yang paling lama menjajah negara Indonesia yakni adalah Belanda, di mana menjajah selama kurang lebih 350 tahun atau sekitar 3,5 abad, sehingga bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Pada masa itu, pemerintah Belanda menerapkan sistem kerja rodi dan banyak menelan korban jiwa. Jepang menjajah Indonesia hanya sekitar 3,5 tahun pada masa penjajahan Jepang. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan sangat amat parah dengan diterapkannya sistem kerja Romusa. Portugis merupakan negara Eropa yang pertama kali datang di Nusantara. Awalnya kedatangan mereka disambut baik, namun kemudian mereka menyerang dan menaklukkan beberapa daerah, serta menguasainya, seperti tujuan datangnya bangsa Eropa ke Kepulauan Maluku, yakni untuk menguasai perdagangan rempah-rempah secara monopoli.
Saya rasa sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.